Maggie berpikir sejenak lalu berkata, Tracy, wanita jalang itu sekarang menyuruh kita untuk melepaskannya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Begitu ia melangkah keluar dari rumah kita, mungkin kita tidak akan dapat menemukannya lagi. Rencana pernikahan ini pun akan sepenuhnya batal. Semua orang pasti akan mengolok-olok kita, dan ini akan sangat menyakitkan Duke. Menurutku, sebaiknya kita mengurung Tracy di tempat lain. Nanti setelah kita berhasil menenangkan Duke, baru kita pikirkan kembali. Kamu benar-benar hebat sekali. Vincent merasa begitu marah hingga mengertakkan giginya. Apa kamu menganggap Tracy sebagai budakmu? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan terhadapnya? Meskipun keberadaan Lorenzo saat ini tidak diketahui, bahkan jika benar-benar terjadi sesuatu padanya, anak buahnya masih tersebar di mana-mana. Itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi kita. Kamu jangan lupa, saat ini Jeff masih menunggu Tracy di Paris. Selain itu, belum tentu terjadi sesuatu dengan Lorenzo. Seandainya karena perkara ini, ia bangkit kembali menyelidiki kita, maka kita pasti akan mengalami masalah besar. Kalau kita memiliki alasan yang kuat untuk menahannya di sini, maka kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita bertindak terlalu jauh, maka kita akan berbalik menyerang kita sendiri. Jadi, apa maksudmu? Apa kamu benar-benar mau melepaskannya? Tanya Maggie tidak senang. Vincent mengerutkan keningnya, wajahnya berubah serius. Ia mengerutkan keningnya begitu khawatir dan dilema. Ia tidak bisa terus menahan Tracy dalam rumah ini, namun mereka juga tidak bisa melepaskan begitu saja. Sebaiknya apa yang harus ia lakukan? Tok 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 tok. Saat itu juga terdengar suara ketukan pintu dari luar dan segera diikuti dengan suara Eva yang tergesa-gesa. Tuan besar, Nyonya besar, Tuan muda Duke mengurung diri di kamar. Kami mengetuk pintunya, tapi tidak ada tanggapan. Apa mungkin terjadi sesuatu dengannya? Begitu mendengar perkataan ini, Vincent dan Maggie bergegas pergi keluar. Coba periksa. Kedua pasangan suami istri ini berjalan ke depan kamar Duke dan bergegas mengetuk pintunya. Duke, cepat buka pintunya. Kamu jangan menakuti ayah dan ibu. Cepat buka pintunya dulu. Kita bicarakan baik-baik. Tidak terdengar jawaban apapun dari dalam kamar itu. Duke, buka pintunya. Vincent juga berteriak, namun sama sekali tidak ada tanggapan. Bagaimana ini? Apa dia sudah kehilangan akal sehatnya? Maggie menjadi panik. Dobrak pintunya, perintah Vincent dengan tegas. Baik. Kedua orang prajurit melangkah maju dan mendobrak pintu dengan keras. Setelah beberapa menit, pintu itu akhirnya terbuka. Duke. Maggie bergegas masuk dengan cemas. Ia pun tercengang melihat adegan di hadapannya. Duke terduduk di atas karpet sambil memeluk kedua lututnya. Ia membenamkan kepalanya di tengah-tengah kedua lututnya seperti seekor siput yang bersembunyi dalam cangkangnya. Tidak ingin ada orang yang melihatnya hancur seperti itu. Duke, apa kamu baik-baik saja? Maggie mendekatinya dengan hati-hati. Bagaimana perasaanmu saat ini? Coba kamu katakan semuanya pada kita. Jangan dipendam sendiri. Semuanya segera keluar dari sini. Vincent memerintahkan dengan pelan. Baik, semua orang melangkah mundur dan menutup pintu. Duke. Vincent datang menghampirinya. Hatinya terasa sakit melihat putranya seperti ini. Tapi sebagai seorang ayah, ia tetap harus bersikap tegas. Berdiri. Pria macam apa yang kehilangan akal sehatnya hanya karena masalah sepele seperti ini? Sangat memalukan. Aduh, kamu jangan berkata seperti itu. Maggie memarahinya dengan pelan. Diam. Vincent memelototinya dengan marah. Ini semua salahmu. Sejak kecil, kamu selalu membelanya, terus memanjakannya sepanjang hari.
tidak pernah membiarkannya menghadapi rintangan apapun. Sekarang, ia menjadi begitu lemah seperti ini, sedikit pun tidak terlihat seperti seorang pria. Kamu... Yang ayah katakan itu benar. Duka tiba-tiba berkata, aku sama sekali tidak seperti seorang pria. Kata-kata itu begitu menusuknya. Melalui pukulan ini, ia merasa kehilangan harapan atas semua yang telah ia lakukan selama ini. Seluruh dunia terasa kelam. Ia merasa hidupnya ini bagaikan sebuah lelucon. Di usianya yang ke-30 tahun itu, ia merasa tidak meraih pencapaian apapun dalam hidupnya. Bahkan kehidupan percintaannya pun gagal. Duka. Vincent tidak tega melihat putranya terluka oleh perkataannya itu. Ia bergegas menenangkannya. Masalah ini bukan masalah besar. Semua pria pasti akan menemui banyak wanita dalam hidupnya. Jadi, anggap saja ini sebagai sebuah pengalaman. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Iya, benar. Maggie bergegas menambahkan, kamu adalah seorang pria. Kamu juga tidak dirugikan. Jelas-jelas kamu tidak perlu merasa sedih hingga seperti ini. Keluar. Duka tidak ingin mendengarkan mereka lagi. Ia merasa orang tuanya sama sekali tidak memahaminya, tidak memahami penderitaannya, kesedihannya, keputusasaannya, serta kegagalannya. Duka. Baik, kami keluar. Maggie masih ingin berbicara dengannya, namun Vincent menahannya. Ia menarik tangan istrinya, lalu berusaha menenangkan Duka. Istirahatlah. Setelah kamu bangun, besok adalah hari yang baru lagi. Benar, benar. Besok ibu akan menemanimu pergi berkuda. Maggie berusaha membujuknya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Duka membenamkan kepalanya, tidak ingin kondisinya yang menyedihkan itu terlihat oleh siapapun. Mana mungkin aku menemui orang dengan keadaanku yang seperti ini. Memangnya kenapa? Kata Maggie cemas. Ibu akan menghancurkan mulut siapapun yang berani menertawaimu. Kamu tidak perlu khawatir. Orang luar tidak ada yang mengetahui hal ini. Ayah telah merahasiakan berita ini. Tidak akan tersebar kemana-mana. Aku tidak peduli bagaimana pendapat orang lain terhadapku. Yang kupedulikan adalah... Suara Duka terisak. Saat ini, aku telah meninggalkan kesan yang begitu buruk di mata Tracy. Ia pasti sudah memandangku rendah, membenciku, bahkan mungkin mengumpatku dalam hatinya. Tidak, itu tidak mungkin. Maggie buru-buru berkata, kamu tenang saja. Ia tidak berhak menyalahkanmu. Bukankah ia sendiri juga pernah bersama Daniel saat di bar? Sebelum Maggie selesai berbicara, Vincent langsung memotongnya. Ia memelototinya dengan garang, dengan pelan memarahinya karena tidak dapat menjaga perkataannya. Maggie bergegas menutup mulutnya, tidak berani melanjutkan perkataannya. Sedangkan Duka yang telah mendengar ucapan itu dengan dingin menertawai dirinya sendiri. Iya, hubunganku dengan Tracy hanya sebuah sandiwara. Hubungannya dengan Daniel, itulah yang nyata. Aku benar-benar gagal. Duka, anak baik, bukan begitu maksud ibu. Maggie bergegas meminta maaf. Maksud ibu, kalian itu sudah sama-sama impas. Lupakan masa lalu, baik-baik jalani masa depan kalian. Dia tidak mencintaiku. Duka menangis terseduh-seduh. Ia sama sekali tidak peduli kalau aku telah tidur dengan wanita lain demi meninggalkanku. Ia bahkan bisa melihatku bermesra-mesraan dengan Tamara tanpa merasa apapun.
Duka telah mengerti semuanya. Waktu itu Tracy telah mengumpulkan semua bukti-buktinya, namun ia belum memperlihatkannya di hadapan orang-orang. Ia sengaja mengatur agar Maggie sendiri yang memergokinya bersama Tamara pada malam ini. Itu berarti Tracy sengaja memanfaatkan insiden ini untuk dapat pergi meninggalkan rumah ini. Ia sama sekali tidak peduli Duka tidur dengan siapapun. Inilah yang begitu mengganggu hati Duka, juga faktor utama yang begitu menghancurkan hatinya. Dasar wanita jalang, Maggie mengatakan giginya dengan penuh kebencian memikirkan Tracy yang telah menyakiti Duka hingga seperti ini. Duka, kalau begitu, sebaiknya kita batalkan pernikahan itu. Vincent juga merasa tidak ada gunanya jika masih dipaksakan. Masih ada banyak gadis baik di dunia ini, bukan hanya Tracy saja. Batal? Maggie bertanya pelan sambil menatap suaminya dengan bimbang. Seandainya kita sekarang membatalkannya, bukankah kita akan ditertawai oleh orang-orang? Dan publik akan menganggap kita sengaja membatalkan pernikahan ini karena kejatuhan Lorenzo. Keluarga kita akan dituduh sebagai pengkhianat nantinya. Pernikahan ini sudah menjadi sebuah masalah yang sulit ditangani. Vincent berbisik di telinga istrinya. Pernikahan ini pasti akan membuat Daniel marah. Seandainya proses pernikahan ini pun nantinya berjalan lancar, tapi kita pasti akan mendapat banyak tekanan. Mungkin akan sering menjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, lalu mendatangkan banyak masalah yang dapat membuat kita frustasi. Kalau kita membatalkannya sekarang, kita dapat menghindari berbagai macam masalah yang menanti kita. Kita dapat memikirkan asal-alasan logis untuk menjelaskan pada publik. Kita juga dapat menggunakan alasan perselingkuhan Tracy dengan Daniel untuk menjelaskan kepada Lorenzo. Alasan ini juga dapat diterima. Baiklah, Maggie juga menyetujuinya. Ini benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan wanita jalang itu. Benar-benar menguntungkannya. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain selain Tracy, Duka berkata pelan. Tapi ia tidak mencintaiku, sedikit pun tidak mencintaiku. Duka, apa perlu kamu seperti ini? Vincent mengernyitkan keningnya. Aku mengira ketulusanku dapat meluluhkan hatinya, tapi sekarang aku baru menyadari cinta itu benar-benar tidak dapat dipaksakan. Tidak cinta berarti memang tidak cinta. Duka akhirnya mengangkat kepalanya memohon kepada mereka. Ayah, ibu, tolong biarkan dia pergi. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Amarah Vincent meluap-luap. Bahkan jika kita ingin membatalkan pernikahan, kita tidak bisa langsung membiarkannya pergi sekarang. Kita harus memintanya bekerja sama untuk menggelar konferensi pers dan menjelaskan bahwa ia membatalkan pernikahan ini karena alasannya sendiri. Hanya dengan begitu, kita bisa terhindar dari kunjungan publik. Kalau kamu tidak ingin membatalkan pernikahan ini, kamu justru tidak boleh membiarkannya pergi. Kalau tidak, bagaimana kamu mencarinya lagi nanti? Itu benar, Maggie menambahkan. Duka, kamu jangan kekanak-kanakan. Kamu harus mendengarkan ayah dan ibu. Semua yang ayah ibu lakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Cukup. Duka paling takut mendengar kata-kata ini. Ia dengan marah berkata, lepaskan ia sekarang juga. Biarkan ia pergi. Kamu sedang bicara omong kosong apa? Sungguh kekanak-kanakan. Maggie melangkah maju untuk membantunya berdiri. Sudahlah, ayo cepat bangun. Namun sebelum ia dapat menyelesaikan perkataan itu, ia tercengang melihat Duka yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau keter dan menekannya ke atas pergelangan tangannya. Astaga Duka, apa yang kamu lakukan? Raut wajah Maggie memucat ketakutan. Cepat, letakkan pisaunya. Jangan menakuti ibu. Lepaskan pisaunya. Vincent juga ketakutan. Aku benar-benar sudah muak dengan kalian.
Duka mengangkat kepalanya dan berkata datar, "Kalian ingin aku atau dia yang pergi? Silahkan pilih sendiri." "Duka." Ketika Maggie hendak berbicara, Duka langsung menyayat tangannya. Darah segar pun perlahan-lahan mengalir keluar. "Ah!" Maggie berteriak ketakutan. Baik, ayah akan segera membiarkannya pergi." Vincent segera berkompromi. "Letakkan dulu pisaunya. Cepat, lepaskan." "Biarkan Tracy pergi dulu. Setelah ia pergi dari sini, tanpa hambatan apapun, aku akan langsung melepaskan pisaunya." Duka bersikeras. "Kalau tidak, kalian akan melihatku mati di sini." "Anak bodoh, kenapa kamu harus berkorban hingga seperti ini?" Maggie menghentakkan kakinya dengan cemas. "Tracy sudah menduga kamu akan melindunginya seperti ini. Jadi ia sengaja merencanakan semua ini. Apa kamu sadar? Kamu sekarang sedang jatuh ke dalam perangkapnya." "Aku tahu." Duka tersenyum sedih. "Demi meninggalkannya tempat ini, ia bahkan tidak segan-segan melihatku tidur bersama wanita lain. Itu berarti ia benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Kenapa aku tidak memenuhi keinginannya?" "Duka, lepaskan Tracy." Duka menekan pisau itu lebih dalam lagi ke atas kulitnya, membuat darahnya mengalir lebih cepat dan banyak. Oke, ayah akan segera melepaskannya, melepaskannya." Vincent tidak berani ragu-ragu lagi dan segera berteriak keluar, "Siapapun, cepat ke sini." "Baik." Eva dan 2 orang prajurit berjalan masuk. "Segera suruh Nona Tracy pergi dari sini." Vincent bergegas memerintahkan. "Baik." Eva bergegas menuju kamar Tracy. Setelah mengetuk pintu kamarnya beberapa kali, ia langsung masuk ke dalam. Di dalam kamar itu, Tracy dan keempat pengawal semuanya telah berpakaian rapi, bahkan telah mengenakan sepatu mereka. Mereka terlihat seolah-olah sedang menunggu perintahnya. Sepertinya Nona Tracy sejak awal sudah mengetahui bahwa rencana itu telah berhasil. Eva menatap Tracy lekat-lekat. "Sesuai keinginanmu, Tuan Besar Lois mengizinkanmu pergi." "Bagus sekali." Naomi dan Paula begitu gembira. Mereka tidak menyangka rencananya akan berjalan selancar ini. Mereka tadinya mengira harus menunggu hingga beberapa hari. Ternyata hari ini juga sudah boleh meninggalkan tempat ini. "Terima kasih." Tracy segera berterima kasih lalu bangkit berdiri dan berjalan keluar. "Bagaimana keadaan Duka?" Tuan Muda Duka memotong urat nadinya dan mengeluarkan banyak darah. Bahkan karpet putihnya telah menjadi merah. Eva berkata tajam. "Nona Tracy, kamu benar-benar tidak punya perasaan." Tracy segera menghentikan langkahnya. Ia menatap kamar Duka. Hatinya merasa begitu cemas dan bersalah. "Nona Tracy mau pergi melihatnya," Naomi berkata dengan suara pelan. Tracy menurunkan pandangan matanya, terdiam beberapa detik, kemudian melangkahkan kakinya dan pergi. Kekhawatiran menumbuhkan harapan. Daripada menahan rasa sakit berkepanjangan, lebih baik merasakan sakit sekarang saja. Ayo pergi. Naomi tidak berkata apapun dan mengikuti dari belakang. Eva mengantar mereka ke bawah. Pada saat ini, prajurit sudah mengemudikan mobil mereka sampai ke pintu. Kunci mobil masih di dalam mobil, mesin mobil tidak dimatikan. "Selamat tinggal, Nona Tracy." Eva memberi hormat pada Tracy. Tracy membalas hormat, menolehkan kepalanya dan menatap kamar Duka di lantai 2. Duka melihatnya dari jendela, telapak tangannya masih berdarah. 2 orang wanita, dokter wanita berlutut di sampingnya sedang membalut lukanya. Maggie dan beberapa pelayan wanita mengelilinginya dengan hati-hati melayaninya. Dikarenakan jarak, Tracy tidak bisa melihat dengan jelas ekspresi wajahnya, juga tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya, hanya bisa berbalik dan masuk ke mobil dengan perasaan bersalah. "Tracy,
Tiba-tiba dari belakang datang suara dengan arogan dan dingin. Tracy melihat ke belakang. Vincent berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang dan dengan wajah penuh kebencian berkata, "Utangmu pada kami keluarga Lois, cepat atau lambat harus dibayar." Tracy tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala memberi hormat, kemudian masuk ke dalam mobil. Mobil perlahan melaju. Tracy melihat ke jendela lantai 2 dari kaca spion. Duke sedang berlutut di lantai menangis hingga gemetar. Walaupun tidak bisa mendengar suaranya, tapi dia masih bisa merasakan kekecewaannya. Dia menurunkan pandangan matanya, dari sudut mata mengalir setetes air mata. Tidak mungkin jika dia tidak merasa bersalah sama sekali, walaupun banyak hal yang disebabkan oleh Maggie dan juga ikut campur tangan dari Tamara. Tapi jika dia bersikeras menolak Duke dari awal, mungkin saja semua ini tidak akan terjadi. Naomi tidak bisa menahan desahannya. Sebenarnya, Duke Lois benar-benar tidak bersalah. Semoga saja setelah melalui semua ini, dia bisa belajar mengenai kehidupan. Paula pun sangat emosi. Sebuah pelajaran hidup. Jika tidak, selamanya ia tidak akan bisa bersikap dewasa. Tidak tahu bagaimana dengan Tamara, Cecil berkata dengan suara kecil. Aku dengar dari seorang pelayan, dia dikurung di ruangan bawah tanah dan dipaksa untuk menelan pil KB. Dia menggunakan cara licik seperti ini agar bisa mengandung anak Duke Louis, kemudian merubah nasib. Bagaimana mungkin Nyonya besar Louis membiarkannya mendapatkannya apa yang dia inginkan? Annie jarang-jarang bicara. Sungguh malang, Naomi menyimpulkan. Setiap orang tetap harus tahu kedudukannya. Apa maksud perkataan Tuan besar Louis tadi? Semakin dipikir, Paula semakin merasa tidak tenang. Nona Tracy, apa dia sedang mengancammu? Mungkin saja. Tracy mengerutkan kening kemudian memerintahkan, cepat lihat, apa sinyal ponsel sudah kembali. Segera telepon Jeff, suruh dia bersiap-siap. Kita harus segera meninggalkan Paris. Baik, Naomi segera menyalakan ponselnya. Sekarang masih belum ada sinyal. Mungkin harus keluar dari area ini dulu. Paula menambahkan kecepatan mobil. Dengan cepat mereka keluar dari kediaman keluarga Lois. Akhirnya mereka mendapatkan sinyal. Naomi segera menelpon Jeff. Telepon segera terhubung, kemudian terdengar suara Jeff. Halo, Kak Jeff, ini aku. Naomi tergesa-gesa menjawab. Kami baru saja keluar dari kediaman keluarga Lois. Nona Tracy memintamu untuk segera bersiap-siap. Kita harus segera meninggalkan Paris. Aku siap kapan saja. Akan segera kuatur. Kita bertemu di bandara. Baik. Setelah menutup telepon, Naomi segera mengatur pesawat khusus. Akhirnya, kita bisa pergi juga. Cecil menghela nafas lega. Aku kira Tuan besar Lois akan mengutus orang untuk mengejar kita. Tua bangka, sungguh licik. Paula menatap kaca spion dan marah. Kemudikan lebih cepat. Tracy lebih tenang. Baik, Paula menambah kecepetan, ingin segera pergi dari tempat ini. Gawat, tiba-tiba Naomi teringat sesuatu. Tuan besar Lois, jangan-jangan menyuruh orang menyergap di bandara. Telepon Jeff dan beritahu, jangan ke bandara. Tunggu saja dulu di villa, perintah Tracy. Baik, Naomi segera menelpon.